Nah gue denger lagi kayak suara monyet yang tadi itu. Pas udah lama berending gue. Itu suara ketawa anjing. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar kalian mendapatkan update video terbaru dari kita. Nasional Biografi dimulai. Ya kembali lagi di National Biography Channel di sesi horor TV. Kita nih sekarang mau ngobrol-ngobrol sama Hendro, sama Woga. Mantap. Jadi kita bakalan sharing-sharing cerita masing-masing, cerita horor dari masing-masing daerah kita nih. Harus masing-masing daerah banget. Iya enggak sih, maksudnya pengalaman pribadi aja gitu. Apa di daerah lu ada suatu kejadian-kejadian yang menarik untuk diulik gitu. Nah dimulai dari Hendro, gimana Hendro? Lu pernah ngalamin ini enggak? Ya kalau Horor. dari gua sih Bangke. Enggak apa-apa, nyantai aja. Iya. Kita ngobrol mah. Ini kan ngobrol. Oh iya benar. iya kalau dari gua di daerah gua sih ada namanya Wentira, Kampung Gaib. Daerah lu di mana dulu nih? Biar Oh ya, orang-orang daerah gua itu di tepatnya di Lubuk Banggai. Ah Sulawesi Bangkai, Tengah. Banggai. Banggai, Banggai. Bangkai. Sulawesi Tengah, Banggai. Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah. Berarti Sulawesi ya? Iyalah Sulawesi. Iyalah Sulawesi Malik. Lanjut Pindah aja. di mana? Oh iya iya. Kalimantan biar jadi ibu kota. Wentira, ya udah lanjut Wentira. Wentira. Apa Wentira? Wentira. Wentira. Wentira apaan tuh Wentira? Bro? Kalau menurut orang-orang sekitar wilayah tersebut itu ada momen-momen tertentu mereka keluar menemuin orang-orang yang di kampung yang dekat Wilayah tempat situ. mereka nih, tempat mereka nih. Namanya sih kebun kopi karena Oh itu nama warga- daerahnya. ya bukan nama daerahnya sih. Oh nama tempat istilahnya gitu ya. Iya, istilah orang-orang sana sering bilang kebun kopi karena warga di situ petani kopi. Oke. Lu pada tahu? Ja, lu enggak tahu sih. Oke. Karena itu orang yang nanam kopi makanya namanya kebun kopi gitu ya. Iya. Oke. Ya kalau coklat mah kebun coklat, Cok. Kalau Iya, kebun iya, bunga iya, mah bunga isinya. Iya iya. Bukan lu. GR banget. Berarti tuh si Wentirain tuh manusia sampai sekarang. Aja. Oh iya, masih manusia berarti ya. Lu buka aja Tapi aku. Cuk. Anjir. manusia tapi Ngomong sama orang budek. lanjut. Ini berarti apa namanya? Iya sama kayak Bacot cerita-cerita inilah ya. Kalau di daerah lu kan ada orang Bedung gitu. Wok. Nah, tuh- Bedung. Iya orang Bedung. Kalau orang Bedung nanti nah sesinya ada lagi. Ini sekarang berarti si Wentira ini awal mulanya manusia tapi dia berwujudnya gaib, jadinya tuh sekampung itu jadi orang gaib gitu ya. Bukan orang gaib, makhluk gaib gitu. Berevolusi berarti. Gua nggak paham sih berevolusi apa manusia jadi pindah alam. Tapi ke sono. bentuknya masih manusia apa siluman? Ada tuh yang pernah Kalau lihat? menurut orang yang gue dengar langsung itu cerita, dia bilangnya mirip manusia, nggak ada ininya nih. Kalau di bawah hidung kan Tuh, di atas sama bibir nih, kayak orang Oh iya Bedung. sama ya. begitu, nggak ada Orang ininya. Bedung. Apa ini namanya? Ini apa? Lengkungan di atas bibir. Nggak ada itu. Oh iya kayak cerita Terus tuh. telinganya agak Lebar. kayak telinga kucing gitu, agak tajam, Hmm, tapi nggak runcing banget. kayak unyil. Pokoknya agak beda dikit lah, kayak unyil. Unyil kucing gua maksudnya, bukan unyil ini. Kan salah sangka. Terus Unyil udah nggak ada. terus yang itu yang pernah nyaksiin ada nggak? Lu atau keluarga lu? Kalau dari keluarga yang
Itu kenapa sih kan? Tahu lanjut Pengen ketawa mulu. Kenapa sih? ini sekalian aja yuk stand up. Tahu kenapa sih nonton tawa? lanjut siapa saudara Kalau lu? dari keluarga tante gue sih, tante gue tuh waktu ada kegiatan dari Luwuk itu mau ke Palu. Entah mengurus apa, Pak. Cuman pas melewati wilayah Wentira ini, tante gue tuh ngelihatnya ada kota mewah. Bangunan-bangunannya itu kalau biasa kan seng atau enggak apa gitu atapnya. Asbes itu ya. Ya, itu dia lapis emas. Habis emas. Malam. Siang. Monas kali. Di sana Oh, bukan ya? enggak kota banget gitu. Enggak lah. Itu kan jaraknya jauh, coy. Tower telepon. Tower telepon. Air jauh. Ini kan kita lagi sesi horor kan ya, apa ketawa mulu udah aja. Lu mali. Oh iya. Tetap aja lah. Oh berarti si tante itu ngelihat kayak ada bangunan megah gitu ya di situ ya. Tapi Iya. sekilas pandangan mata doang, enggak. Makanya waktu pas tante gua ngeliat itu pikiran dia ini udah nyampe di Palu, ibu kota provinsi Sulawesi Tengah. Nyatanya enggak. Dan waktu pas balik lagi dari Palu ke Luwuk udah nggak ada itu. Jadi sepanjang perjalanan yang dia lalui ada mungkin patokan-patokan tertentu yang dihafal Oh gerbangnya, gerbang Tante kali ya, gerbang gaibnya tuh di situ. Portal. Iya portal gaibnya mungkin di jembatan itu, makanya tante lu kayak masuk ke kawasannya gitu ngeliat. Ya kan? Tapi dia nggak ngeganggu orang yang berjalan di situ enggak kan? Cuman yang uniknya lagi di Wentira itu ada dua kubu. Atau mau 02. Iya, kita nih no politik guys. Jangan bawa politik di sini. Oke. Tembak. Lanjut. Ini kubu apa nih? Belum jelas nih kubunya. Ya kubunya itu maksudnya di dunia Wentira itu ada namanya yang jin Islam, jin Muslim, sama jin kafir. Oh. Nah yang sering gangguin untuk sesatin manusia itu yang kafir, Oh iya sih. Kalau yang muslim yang ngebantu. batu. Dan kalau masuk ke portal pintunya itu Ada siapa? Oh nggak ada. ada Bagilius. Ada 5. Ini kalau mau lewat misi dulu berarti kalau dapat portalnya. Tapi lu sendiri nggak pernah nyaksin bro? Gue belum pernah lewatin wilayah itu, jalan darat. Tapi emang serem gua waktu ke Luwuk nih, tempatnya dia. Jalannya itu ini aja. Apa sih ini? Belok-belok terus di pinggir tebing banget. Di pinggir tebing itu laut. Jadi kalau lu ini dia jurang, dia tebing. Orang di bawah iya. Set gitu jatuh laut langsung. Berarti Jalannya itu kemungkinan besar ya, kita juga nggak tahu sih. Mungkin rawan kecelakaan juga kalau di situ ya. ada yang kecelakaan kan bro, taksi apa gitu. Itu ceritanya sama kayak itu mungkin yang tanjakan MN itu tuh. Iya. Ya kan? Kalau tanjakan MN kan di tengah-tengah ini apa sih ini jalan tuh. Kalau ini di pinggir jalan banget. Jadi kalau mungkin gaibnya itu gara-gara orang kecelakaan itu emang kelalaian doang. Iya. Kadang-kadang pas lurus gitu tiba-tiba tikungan udah jurang. Iya. Itu entah. Banget sih kalau kecelakaan seperti itu. Ya, Laut Tipis kemungkinan begitu. ya, tapi entah itu kejadian gaib atau kelalaian manusia kan, tapi mungkin ada baiknya kalau kita lewat daerah tertentu
ya misi-misi gitu kan, misi-misi atau Ya, kalau udah lulus sih nggak daerah tertentunya itu nggak pakai gua, dimanapun ya tetap permisi. iya. Sama juga Tidak, tuh ya. ada ceritanya Berdampingan. di Jawa juga ada bro kayak gitu bro, tapi nggak tahu tuh maksudnya nggak sama banget sih, cuma suka nyesatin gitu. Ada tuh di Wonosobo, kalau lu mau ke atas Dieng itu ngelewatin jembatan. Nah itu gue lupa tuh orang-orang situ nyebutnya jembatan apaan, tapi katanya teman gue sendiri katanya pernah lewat jembatan itu malam-malam, kelihatannya di depannya dia jembatannya ada 2 cabang. Katanya ada sempet 3 mobil di belakangnya dia berhenti dan melihat hal yang sama katanya. Ini perasaan jembatan cuma 1 doang tuh jalurnya. Iya, jembatan ngapain dulu? Iya. Masuk akal ya. Nah, ada 2 cabang. Nah, terus untungnya dia orang situ, bapaknya. Dia ingat kata bapaknya, kalau ada 2 cabang itu berhenti dulu, jangan dilewatin. Soalnya takutnya salah satu cabang itu dia langsung ke sungai. Oh, gitu. Iya, banyak yang kecelakaan juga situ. Jadi kita berhenti dulu, terus nanti dia tiba-tiba jadi satu gitu. Iya, kelihatannya. itu kayak disesatin doang. Enggak, maksudnya gimana? Kita berhenti, kita ngeliatin gitu, ngeliatin Berdoa, gitu. sambil berdoa. Nanti baru jadi satu gitu. Iya, jadi satu lagi. Betul, yang satu ini ke sungai itu. Anjing dah. Nah, terus si Woga nih katanya di lokasinya di mana sih Wok? Natuna ya? Iya, di Natuna. Natuna, kepulauan paling utara Indonesia. Natuna tuh Kepulauan Riau maksudnya. Pulau Riau. Kepulauan Riau. Katanya dia Batasan. juga punya cerita kayak waktu mancing gimana Wok? Bisa lu Debu duyung. mau dugong dikawinin. Kalau gue sih sebenarnya tuh nggak pernah percaya, bukan nggak pernah percaya gue karena gue nggak pernah ngalamin. Kalau ngelihat langsung gitu kayak kuntilanak, merah, pocong, kuntilanak tuh. Jadi, sebenarnya gue tuh agak-agak nggak percaya. Nah tapi emang kebetulan pas gue mancing itu tempatnya emang tempat angker pertama. Di situ emang tempat angker katanya. Pas gue mancing jarak 50 meter lah dari pantai. Gue pakai sampan bertiga, sampan perahu itu ya. Oh iya, Bertiga, tapi yang fiber. emang bedanya apa? Sampan dari kayu. Kalau yang ini fiber. Oke, kayak ya, kayak. Ya 50 meter lah dari pinggir pantai. Mancing. Pakai maniang ya? Mantap anjing. Mantap anjing, yes. Nah jadi yang anehnya itu ikan kue itu, tahu kan lu Ja? Ya yang sering mancing dia dapat itu Ikan kue. Ikan kue itu ikan GT travelin itu. Oh iya, yang Nah. gede banget. Itu kan susah banget dapatnya. Nah pas itu kita mancing cuma jarak 50 meter dapat. Teman gue itu dia kayak aneh gitu, bertiga doang gak ada sisi. Itu udah menjorok ke laut tuh. Udah. Gak mungkin gue di aspal, kan udah di laut gue bilang gue mancing. Oh, iya. Dari pantai 50 meter. Maksudnya pinggir pantai itu kan bisa. Nah Oh jadi iya. ya, jadi pas mancing kita bertiga, tiba-tiba ada suara kayak gini. Kayak orang senandung. Iya, tapi suaranya itu cewek. Enggak. Nah gue sama teman gue itu dengar, bertiga kita dengar. Teman gue satu orang penakut nih. Suara apa tuh? Nah gue positif aja kalau gue kan. Enggak, itu suara ini. Tali, gue bilang itu. Tali kan Tali kan ya. sering geser-geser tuh sama sampan. Tapi gue dengar sebenarnya. Gua dengar. Sekali lagi tuh. Gitu. Sama suaranya sama persis. Itu dengarnya di pantai. Jadi di pantai itu ada kayak buat ngikat sampan itu, tapi ada kayak dermaga kecil gitu. Oh itu berarti udah bukan di tengah laut lagi itu. Suaranya itu dari pantai. Kalau kita posisi di tengah laut. Suaranya itu dengarnya dari pantai belakang gitu. Merinding gue nih. Ya, terus Jadi masih gitu temen gue bilang, suara apa tuh gitu, dia takut gitu. Enggak, itu suara HP-nya Boga kali, kata temen gue. Temen gue satu lagi, dia bilang enggak, gue nggak bawa HP, gue di motor, nggak mungkin gue bawa karena takut kan gitu kalau bawa HP.
positif, kita agak mundur dikit, takutnya mungkin itu hantu laut. Kalau orang bilang kan hantu laut itu entah kenapa nanti kapal kita dibalikin, Bisa ya? takut aja. Agak mundur lagi, muncul lagi suaranya, 3 kali muncul, sama suara kayak gitu, malah makin dekat karena mungkin kita makin dekat kan. Itu padahal tuh ya emang gak ada kehidupan sama sekali kan sih. Nggak ada, gelap. Emang itu di tengah hutan. Kita dari rumah gua di Kota Rana itu sampai ke tempat mancing itu Oh iya benar. 1 jam. Lewatin hutan dulu ya. Iya, 1 jam. Ranai. Rana itu 1 jam perjalanan. Sampai sampai di situ. Udah bunyi yang ketiga itu gua center nyari gitu karena pelabuhan. Kirain mungkin orang mancing yang bakal mau mancing, tapi nggak ada lampu sama sekali. Biasanya orang mau mancing pasti ada lampu kan, ini nggak ada. Pas di center itu emang ini, Itu suara perempuan berarti. dia suaranya hilang pas center itu. Udah pas ya teman gua yang pertama emang penakut, yang kedua juga udah 3 kali dengar, takut. Gua juga kalau udah semua takut, gua takut juga kan. Langsung dayung kita cabut. Iya, langsung pulang ke pantai. Itu sampan itu nggak pakai ini, langsung nggak pakai ikat lagi, langsung tarik gitu, set, cabut langsung. Gua nggak berani bercanda lagi. Selama perjalanan Dia mulai merinding gitu kan. terus teman gue itu selama perjalanan takut banget dia anjir. Berdua gue sampai disuruh peluk di jalan itu, gue disuruh peluk. Temennya emang homo kali. Hmm? Temennya emang homo. Ini dia penakut orang. Otong sakti. Gue sebenarnya emang karena gue nggak percaya, tapi karena ada suara gitu gue jadi harus percaya gitu. Jadi si orang takut kan nular ya kan. Kalau udah satu takut semua takut gitu. Sekarang nggak ada siapa-siapa di situ, orang nggak ada. Nah, kita bertiga ada suara kayak gitu, suaranya bersambung. Dan gue tadi nggak percaya, jadi mau nggak mau harus percaya. Tapi emang nggak ada gambar. Tapi emang bener sih gue lebih takutan denger suara gitu. Soalnya kayak gimana ya, kalau melihat sosok gitu kan kayak mungkin itu apa gitu kan, bisa jadi ya halusinasi lu lah. Tapi kalau suara tuh lebih bikin merinding. Ada lagi pas ini beda, gue sama teman gue lagi, beda sama teman yang lain kan. Jadi sebelum mancing kita nyari umpan dulu. Dan sebelumnya teman gue udah cerita sih, kalau di sini tempatnya begini, di hutan itu kalau di Natuna ini banyak nangoy. Namanya apa nih? Nangoy itu babi hutan yang gede banget. Nah gue bilang Itu di lokasi yang sama tuh yang Ranai. nggak sama, beda, tapi emang tempat serem juga. Itu dia ceritanya sebelumnya. Besoknya nih gue langsung cabut pergi mancing sama dia. Pas pergi mancing itu malam, kita kalau sana mancing malam pasti, karena kan pagi kan kegiatan. Malam sampai lah di tempat gue berdua doang. Awalnya gue biasa-biasa aja kan, dia kan orangnya berani. Pas mau turun itu di kuburan pinggir laut. Anjing gue, bang ini kuburan. Iya, bilang kuburan, gue udah takut aja gitu. Udah karena udah masuk mau nggak mau daripada mundur. Nah pas nih jalan-jalan kan bakau, kalau itu kan bakau dulu kayak sungai-sungai gitu. Gue bilang sama teman gue, ini sih sama bang kayak Batu Lapan, rumah gue di Pemimpinan, beda daerah. Kayaknya sama semua ini bang, nggak ada bedanya. Pas gue ngomong kayak gitu, suara kayak gemuruh gitu, suaranya 3 kali juga. Suaranya kayak, pokoknya kayak lu denger petir ya, suara apa, geledek Oh berarti gede banget tapi ya. yang dia teman gue ini siul dulu. Siul itu buat ngundang kok. enggak, justru siul itu kode, jadi siapa tahu di sana ada orang gitu kan. Dia siul nggak dijawab. Oh itu kalau dijawab emang udah tahu situ orang situ kayak Ya ngomong berarti gitu. orang kita sama-sama ini kan, mungkin dia lagi berburu apa gitu. Pas kedua dia langsung ngomong, siapa tuh gitu, siapa tuh, kami di sini gitu. Takutnya dia kan orang itu bawa ini loh, bawa
senapan angin biasanya Oh, iya. orang-orang buru-buru kalau kita nggak ngodein takutnya nembak sama kita. Ya itu suara nangoy. Nah teman gua itu sebelumnya udah ngasih tahu yang tadi sebelumnya ini, dia bilang kalau ketemu kayak gitu kita cari cepat-cepat cari pohon besar yang bisa kita panjat. Cari pohon dia bilang gitu kan. Anjing dia udah naik duluan. Itu berarti nangon Itu itu di bawah nangoy. nangoy itu Lebih besar, tapi besar makan orang kalau dibilang. Itu kayak nggak tahu siluman siluman atau gimana dah. Kayaknya sih lu. Mungkin siluman. Dia udah naik anjing di pohon bakau. Gua masih nyari. Gua panik kan. Nggak ada bang. Tapi gua pegang ini parang gitu sama tombak buat udang. Ya udahlah, pas suara udah nggak ada lagi, dia turun. Kita langsung cepet-cepet cari lapangan. Maksudnya yang lapangan luas buat jaga gitu. Iya, itu sepanjang lapangan tuh gua nyenter gitu. Emang itu pertama nyari pohon gede kita manjat. Kalau nggak dapet cepet-cepet cari lapangan. Jadi makin ke pantai kan makin ini lapangan itu, kalau air surut kan pantai itu kan jadi lapangan. Nah pas lewat di lapangan itu dia baru cerita itu kayaknya nangoy tadi gitu. Jadi harusnya cari pohon buat manjat. Ya udah beberapa kali. Nah sambil berjalan itu ke pantai kita kan mencari udang tadi kan, ada suara kayak pesta, suara musik gitu. Pokoknya suara musik dah. Gue bilang lagi sama dia, ada acara tuh bang. Dia langsung bilang diam aja. Gue denger banget aja kayak suara orang pesta gitu, kayak orang pesta kawinan yang ada dangdutan. Tapi nggak ada lagunya, yang nggak ada itu nyanyinya. lokasi Natuna kan? Siapa tahu orang Bedung yang lu bilang itu. Kalau orang Bedung kan di hutan, ini kan di pantai. Oh itu beda ya lokasinya. Beda, ini di pantai. Kalau orang Bedung itu dia di hutan. Suara kayak gitu, dia bilang diem aja kalau denger kayak gitu. Beneran kayak suara ini. Ya cuman nggak ada lagu orang nyanyi, tapi ada nada musiknya ada. Denger jelas banget anjir. Yang suara nangoy tadi aja jelas banget gue. Anjir, udah ya udahlah, udah selesai kan nyari udang ini mancing. Paginya baru cerita sama orang tua di situ. Temen gue kan. Itu katanya perkenalan buat gue. Oh iya. Karena kan gue pertama kali masuk itu. Oh berarti Gua bilang sama nangoy. ceritanya sama kayak itu tuh Wok. Kalau di gunung-gunung tuh ada tuh istilahnya, kalau di gunung-gunung di Jawa ya, saya nggak tahu deh di, pokoknya rata-rata lah di gunung-gunung tuh di daerah Jawa. Kayak gue sih nyaksin sendiri waktu gue naik gunung tuh di Merapi. Dia posisi gue waktu itu hari Minggu sore gue baru naik. Soalnya rencananya emang nggak ada ngaret sih, gue berdua doang sama om gue tuh. Gue mau naik gunung, rencananya mau naik Minggu pagi, tapi karena gue nyasar, gue turun di Solo kalau nggak salah. Nyasar naik bis, nah nyampe ya udah jam 3-an tuh nyampe di Boyolali kalau nggak salah. Nah gue naik Merapi itu dari desa namanya, udah lupa aja. Oh Selo, nama daerahnya Selo. Karena aku selalu Selo. Gue nggak tahu nyebutnya apa ya, Selo apa Selo gitu, gue nggak tahu. Pokoknya gue naik tuh dari situ. Nah terus kan kalau mau naik gunung kan daftar Simaksi dulu tuh. maksudnya apa tuh? Simaksi kayak inilah form. Lu kayak buku tamu nih, gue jumlahnya 2 orang, bawa perbekalannya ini gitu. Nah udah tuh gue nyatet kan. Nah tapi gue bilang sama gue, om yakin nih, soalnya si penjaga pos itu, penjaga base camp di Selo, New Selo itu bilang kalau nggak ada pendaki lagi nih biasanya kalau minggu sore yang naik, paling pada turun. Ya saya bilangin aja sih katanya, jangan ngecamp di pos namanya ada Pasar Bubrah tuh. Nah kalau orang-orang sudah bilang sih pasar setan, ya pasti rata-rata di gunung-gunung di Jawa kayak gitu. Pasar setan kayaknya orang denger. Jangan camp di situ mas kalau emang gak ada orang atau gitu. Orang jual beli setan. Jadi katanya misalkan lu
ngecamp di atas tuh. Nah, keadaan lagi sepi. Nah pas malam-malam nanti rame tuh. Setan jual beli apa orang jual beli setan? Di setan nanya kan di Tokopedia. Enggak, maksudnya kok namanya pasar setan? Jadi tuh pasar gaib. Nah iya berarti ada yang jual beli ya. Iya. Iya. Malik. Iya. Nih gue cerita lagi. Nah udah tuh akhirnya Itu terus gimana? Pasar setan itu kenapa rame? iya rame. Jadi kayak lu padahal sepi nih tempatnya. Tapi kayak rame gitu. Kayak rame. Mm-mm. Ada Cuma suara-suara gitu. ada suara-suara. Tapi katanya kalau emang lu beruntung, katanya sih lu Dapat harga murah. anjing. Diskon nggak? Gitu Binson itu anjing. Nah terus gue naik tuh. Naik aja kata om gue gitu kan ya. Gue nangis. Enggak, berarti kalau dengar itu kenapa pasar tadi? Maksudnya kan lu udah denger nih kok tiba-tiba disuruh naik. Enggak, maksud gua maksudnya si bapak-bapak penjaga pos itu bilang penjaga base camp kalau emang sepi jangan ngecamp di situ soalnya bahaya. Soalnya takutnya lu nggak balik gitu lah katanya. Yang lu dijual. Iya, sama mucikari. Terus gua naik sama om gua, bener orang-orang pada bilang, mas nih ada lagi di bawah gitu kan. Biasa tuh tegur-teguran kalau naik gunung. Gak ada mas, berdua doang gitu kan. Ya udah hati-hati aja. Iya, soalnya udah pada turun katanya, udah pada siap-siap mau turun semua tuh yang dari atas. Udah singkat cerita gue nyampe di atas sebelum maghrib. Lu udah ngelewatin pasar setan? Belum. Oh, belum. Pasar setan, pasar Bubra itu adanya sebelum puncak. Emang tuh Merapi nggak terlalu tinggi. Gue nyampe, maksudnya nyampe daerah Selo itu nggak jam 3 juga sih. Abis zuhuran lupa gue sekitar jam berapa. Pokoknya gue cepet deh langsung naik. Nggak pakai lama gue langsung naik. Nah sampai di pos sebelum pasar Bubra itu, kalau nggak salah sih pos 3 ya. Gue ngecamp di situ akhirnya. Di pasar setan? Bukan, sebelum. Oh, sebelumnya. Satu pos sebelum pasar Bubra itu. Udah di sini aja kata om gue gitu. Gue sih kelihatan mukanya udah ngedon tuh, udah pucat. Takut orang Takutnya? gue berdua doang. Takutnya kenapa? Soalnya dia kan gue pendaki baru tuh, baru banget. Gue pertama kali naik gunung tuh di Merapi, diajak om gue. Nah kalau om gue sih udah sering di situ. Nah karena emang dia udah sering, mungkin jadi tahu lah kalau naik gunung. Apalagi gue berdua doang sumpah. Gue sampai atas tuh berdua doang kok. Orang-orang udah pada turun semua. Nah udah gue buka tenda tuh, pasang tenda. Selesai abis maghrib sekitar setengah 7-an. Nah, gue bilang, gue tidur dulu ya, capek nih gue. Ya udah dah. Nah udah tuh, namanya gue Nora ya, baru naik gunung. Foto gue. Soalnya kan kalau di gunung kan setengah 7 juga masih terang kan, masih ada cahaya dikit lah, senja-senja gitu. Dekat matahari. Terus gue ngopi di situ, bikin kopi biasa. Oh iya, tahu katanya. Terus awalnya gue kira monyet tuh. Nggak taunya. Hah? Om lu. Agak anjing. Om gue mau udah ngorok dia. Gue bilang wah suwe udah tidur lagi. Gue bilang emang salah sih gue maghrib keluar itu, harusnya kan di dalam dulu. Betul. Di dalam maksudnya di pos itu? Di dalam tenda. Oh di pos itu tenda. Pos itu jadi itu loh, pos itu jadi Cuman lapangan doang. iya, jadi kayak ada space tuh buat Iya. naruh tenda. Cuman orang bilang itu buat Pos. istirahat gitu. Iya, buat ngecamp. Nah terus udah tuh Tapi rame pas itu. nggak ada orang, udah Lu pada berdua turun. doang. Itu pokoknya terakhir gua selesai masang tenda, orang yang di samping gua persis baru selesai packing. Dia langsung turun, pamit tuh, bang turun dulu ya, hati-hati gitu. Iya. Udah tuh, gue pikir awalnya suara monyet, gitu kayak Suara monyet. monyet kali ya. Terus Kentut kali. kagak ya. Sumpah itu bener jelas banget, Kan kentut gitu kalau kejepit. bangke. Tapi nggak bau sih. Udah tuh, gue masuk akhirnya. Soalnya kan dingin juga tuh. Dingin juga nih gue bilang ya. Gue masuk. Nah waktu itu gue lagi sambil dengerin musik. Nah tapi kebetulan baterai gue habis. Akhirnya gue bengong-bengong doang dalam tenda. Akhirnya hujan gerimis.
Nah gue denger lagi kayak suara monyet yang tadi itu. Pas udah lama branding ya gue. Itu suara ketawa nih gitu. Sumpah. Nah ini sorry nih gue potong dikit nih. Kalau suara ketawa itu biasanya ada aja di hutan itu ada burung Itu yang ketawa. Emang ada. cewek banget. Iya, lu pernah ketemu burung beo nggak? Iya. Nah burung beo bisa ngomong. Kontol tapi burung gue. Itu yang ngajarin aja anjing. Kalau yang ini soalnya pernah, gue juga pernah di hutan tapi positifnya, Iya. tapi nggak tahu kalau Nah. gimana. Terus gue bangunin om gue kan. Om bangun. Agak bangun dia. Jangan mati. Si om gue kagak. Oh, Om gue pas di kereta ngomong, Ja, lu kan baru pertama naik gunung nih gitu. Lu kalau denger sesuatu di atas nanti ceritanya di bawah aja gitu. Takutnya jadi gak enak lah, gak mood gitu. Ya udah, gue bangunin mau sholat ceritanya. Terus dia nggak bangun, akhirnya gue tidur loh. Gue tidur. Nah itu sebelum gue tidur yang lu pernah bilang kalau ada suara ketawa tenda gue sampai geter loh. Anjing. Lu pernah bilang kan kalau lu pernah denger kuntilanak ketawa kaca lu geter. Iya, jangankan kaca, rumah geter anjir. Nah itu gue tenda gue itu kan lagi hujan. Nah Soalnya Hah? geter itu soalnya kita ketakutan jadi kita geter. Kagak anjing. Nah terus sedangkan gue pakai flysheet. Apa? Flysheet itu jadi kalau kita naik gunung tuh bikin tenda biar nggak kehujanan, tendanya nggak langsung kena hujan. Oh iya. Di atasnya dikasih flysheet kayak terpal. Kayak atap lagi. Iya. Double gitu. Dikasih flysheet. Nah kan otomatis ya nggak kena hujan tuh tenda gue, tapi getar gitu kayak kena angin kenceng tapi nggak ada angin. Pas ketawa, wah itu gila sih gue akhirnya gue tidurin tuh. Lu jangan-jangan lu udah setengah tidur kali. Itu Mungkin gue dia nggak bisa juga tidur loh asli. gara-gara kedinginan. Soalnya gue gaya-gayaan dikasih sleeping bag tapi gue nggak mau make, ribet. Berarti lu masih dalam posisi benar-benar Sadar. Akhirnya pas gue ketiduran, gue hipon. hipotermia, Iya. kedinginan gitu. Itu jadi pas gue balik badan tuh baru berasa tuh dari paha gue sampai ke tulang punggung belakang kayak ditusuk jarum. Sakit banget rasanya tuh. Wah pas gue nengok sakit. Terus gue kayak ngigo, oh gitu teriak-teriak. Nah om gue di situ bangun. Lu ngapa katanya kan. Gue bangun. Astagfirullahaladzim gue gitu kan, nyebut. Udah sholat katanya. Nah itu ternyata gue kelewatan gak sholat maghrib. Om gue juga marah, lu ngapa tidur katanya. Kalau lu tau tidur, gue gak tidur lah tadi. Kelewatan sholat maghrib jadi ya katanya kan. Gaya banget om. Iya, kayak Udah gitu. tidur. Terus jadi Gue saking gak kuatnya gue cerita dah. Om sorry om, gue gak kuat banget nih. Tadi gue sebelum tidur tuh makannya gue menggigil gini dengar suara ketawa. Udah diem katanya, saya lanjutin lagi. Nah habis dari situ habis sholat isya masak tuh gue. Lu kejebak ya berarti ya. Mau mundur kejauhan juga. Gue mikir gini anjing, buset gue aja naik lama terus gue mau minta pertolongan ke siapa anjir, jauh Iya, banget itu. makanya. Kejebak lu. Iya. Nah terus om gue udah pucet banget itu mukanya, udah pucet banget ya pokoknya. Udah kita masak aja, ini ngopi-ngopi, ini ngerokok. Udah tuh Dalam tenda. dalam tenda. Masak dalam tenda. Dalam tenda bodo amat, kata om gue dalam tenda aja, orang gerimis. Nah soalnya kan juga anget juga kan. Lagian gue berdua, space-nya enak buat masak. Nah udah tuh gue masak dalam tenda, ada suara gamelan. nggak ada Itu HP kali. agak itu jadi tuh bunyi musiknya itu dari posisi dari atas, dari jalur ke atas. Nah itu pasar Bunga, Oh nggak jauh dari situ ke pasar Bunga. paling setengah jam. Tapi setengah jamnya gunung kan deket, tapi kan kita nanjak kan, makanya setengah jam tapi deket itu, padahal ada sayup-sayup. Kayak suara gemelan ke bawah angin. Iya kayak lu dangdutan jauh tapi kan masih ada kedengeran sayup-sayup itu. Nah udah gue main lihat-lihat sama gue tuh dulu.
Lama itu suara itu. Sampai habis sampai jam 10 malam. Sampai jam 10. Berapa jam ya? Makan. Oh, dari iso ya? Jadi lu Dari kagak naik Isa. naik. Ya kan gua ngecamp di situ paginya baru summit ke atas. Oh. Jadi emang gua ngecamp di situ naruh tenda Karena di situ. telat. Iya, Karena karena telat. juga sepi kalau di atas rame. Gua mungkin ngecamp di Pasar Bubrah. Oh tetap lanjut jalan maksudnya. Iya. Karena itu udah malam makanya gua ngecamp situ aja dah. Lagian juga takut juga kalau berdua doang di Pasar Bubrah. Nah, di situ ada suara langkah kaki. Sumpah. Security kali. Nggak ada. Iya orang-orang patroli enggak. Kagak ada orang. Dia yang pos-pos itu dia nggak pernah patroli gitu. Nggak ada lah, Ngecek-ngecek. kecuali ada apa insiden Iya. kecelakaan baru pada tim SAR ke atas tuh nggak ada. Kayak suara sepatu nginjek rumput ya. Sepatu iya. Wah, Deket banget. Hewan-hewan kali. kira si Om gua ngomong itu ya. Gua saking Lu nggak lihat ada bayangan gitu? nggak kelihatan lah, gelap banget. Oh lu nggak ngidupin lampu di dalam? Lampu badai doang di dalam, tapi kan di luar enggak. Hmm. Ah bodo amat. Jangan kata Om gua gitu kan. Gua cek tuh, gua buka. Di senter gua. Ada senter 2. Jadi kan kalau senter itu kan di headlamp gitu kan, naruhnya di atas kepala. Kelihatan tuh 2 dari bawah ke atas. Kata orang. Dia bilang, Iya orang Security. patroli. Enggak. Itu orang pendaki. Oh. 2 orang. Tapi gua lihat anjing. Gua tadi nggak yakin tuh orang anjing. Tapi gua bodo amat ya. Woi bang, gua teriakin ya. Bang. Woi, gitu ya kan ya. Ada space nggak? Kayak gitu. Ada space nggak buat masang tenda? Ada nih, ada samping di belakang gua bilang gitu kan. Ada nggak bang gua gitu kan? Gini gua ngeri kayak gitu kan. Orang itu Om, sumpah itu orang gua bilang gitu kan. Dia tuh Om gua keluar akhirnya. Liatin dulu sama Om gua. Ngobrol. Dia ternyata dia emang suka ngedaki tektok gitu. Dia dari Merbabu. Merbabu kan sama Merapi seberang-seberangan tuh. Seberang doang. Udah ternyata orang beneran. Terus dia bilang, gue tadi nggak mau naik bang. Jadi gitu. Soalnya pasti udah pada turun lah orang-orang. Tadi gue mau majuin, tapi karena gue ngeliat nama lu terakhir lu dan lu baru naik iya, jam iya. jam 2 kalau nggak salah apa ya. Karena gue naik pasti ada orang di atas gitu. Akhirnya ketemu juga tadi gitu. Tadi kalau dia berdua doang nggak berani. Tapi lu gila sih gitu. Lu berani naik berdua anjir. Ya kan gua nggak tahu bang kalau emang nggak ada pendaki lain lagi mau naik. Nah, bukannya lu lihat di nama itu nggak ada? Ya tapi kan siapa tahu ada lagi kayak dia loh. Oh. Datang lagi. Ternyata nggak ada yang datang. Lu udah datang. Oh lu berharapnya nanti bakal banyak yang naik Iya gitu. iya. Ya 1:1.000.000 sih bang yang mau katanya gitu. Masih sepi. Apalagi bukan musim liburan gitu. Udah bang satu tenda aja gua gitu kan. Dan gua tadinya bete tuh. Berarti enggak? Maksudnya ya lu baru kenal anjing satu tenda. Gak enak. Takut gitu. Ya udah nggak apa. Baik juga sih. Udah kira gua kan di situ. Satu tenda. Iya, Tadinya. berempat. Tasnya dia taruh Tenda luar. lu gede. Tenda umur 4 orang. Kan pas tuh, tapi tasnya dia ditaruh luar. Udah. Cerita kayak gitu doang. Lu nggak cerita-cerita di dalam? Nah, tapi anehnya pas dia setelah dia datang, bulan-bulannya udah nggak ada. Udah nggak ada suara lagi. kan udah bubar. Berarti dia udah nggak dengar apapun. Enggak. Dia selama perjalanan juga nggak dengar apapun. Terus tadinya dia bilang, gua ngeri bang kalau lu takutnya lu yang di Pasar Bubrah lah gitu. Kalau lu berdua doang jangan bahaya. Jadi makanya gua di sini bang. Gua bilang. Udah ada belum sih yang pernah ngecamp di Pasar Bubrah itu? Katanya sih walaupun lu rame nih, katanya kalau lu udah malam-malam udah pada sepi, udah ada aja tuh suara-suara rame banget, kayak rame banget. Jadi Pasar Bubrah tuh bentuknya kayak di planet Mars anjing gua bilang. Jadi kayak batu-batuan luas banget, sumpah luas Justru banget kan lu. lebih enak kalau lapangan gitu aja. Oh, tapi kalau cuma berdua doang, gila lu. Terus di pohon-pohon gitu yang seru. Lagian yang bahaya katanya tuh kalau di atas itu angin nambah apa angin apa tuh? Anginnya kenceng, badai gitu. Nggak ada yang Soalnya nggak ada pohon nih kan, kalau hujan langsung kena. Bahaya juga katanya gitu. Tapi kalau rame nggak apa-apa. Nah ini kan biru.
buset, orang gua ngeliat ujung ke ujung aja tuh orang kecil banget tuh orang. Di pasar itu Iya, saking luasnya. sakingnya. Nah itu sebulan setelah gua naik gunung itu yang siapa sih lupa namanya, pendaki yang jatuh tuh dari Oh iya, iya. puncak Garuda, dia itu sebulan sebelum dia jatuh, berarti gua duluan ke sana. Yang bocah itu. Iya, yang bocah. Iya kan, yang anak sekolah kan. Iya. Udah tuh dia jatuh situ. Banyak sih kalau cerita-cerita di gunung. Orang di itu di mana? Gunung Gede. Jadi tuh ada namanya daerahnya Surakencana. Itu padang Edelweiss tuh, luas banget. Jadi, wah ada yang kocak sih. Pas gua ngecamp di situ, ada orang mabuk sih kayaknya. Di samping tenda gua kan ada 4 tenda tuh, kumpulan orang anak-anak cinta alam kali, apa mahasiswa atau nggak tahu. Tawa-tawa sampai malam ini di jam 1:30. Tante gua marah kan. Ini gila nih orang nih gitu, di jam segini. Nah terus sambil ketawa-tawa sambil teriak-teriak, kayaknya si mabuk. Ya terus om gue bilang, tante gue kan teriak ya, woi lu berisik lu gituin. Kata om gue, berani daripada kita diapa-apain kan, ngeri ya. Dia pada diem sendiri, lu tau gak pada apa. Jadi setelah tante gue teriak itu, kirain gue denger tuh kan. Jadi tenda gue seberang-seberangan, tante gue sama om gue lah berdua. Nah gue sama temen-temen om gue tuh bertiga. Gue masih melek. Nah teman-teman om gue masih udah pada tidur. Gue ketawa-tawa aja denger tante gue nian kan. Iya. Apa sih om, udah biarin aja apa gue bilang gitu. Nah setelah tante gue teriak, suara gede banget loh, sampai gue denger anjing. Ketawa anjing, sumpah gede banget bunyinya, ketawa kenceng banget. Abis suara ketawa itu pada diem, sadar-sadar langsung Jam diem. berapa itu? 1:30 malam. Tuh langsung pada diem, itu beneran dah. Langsung pada diem tuh orang-orang yang mabuk itu. Lagian ngapain sih di gunung mabuk? Itu gila sih. Tuh. Gue nggak suka naik gunung. Ada cerita di gunung. Anjing. Tapi horor juga sih seru bener-bener. Menantang sih itu. Si anjing. Iya tuh, Nah berarti nih tadi siapa? Hendro ceritanya yang orang apa nih namanya? Mentira. Nah itu berarti di garis bawah ini ya, aku perjelas. Jadi tuh sekumpulan mungkin katanya sekumpulan kayak masyarakat kecil gitu di suatu daerah. Iya, tapi jadi kayak goib gitu. Nah itu banyak sih ceritanya di beberapa daerah juga, kayak ceritanya si Woga, kayak orang Bedung. Nah terus yang di Kalimantan tuh namanya kota apa sih namanya tuh? Lupa gua. Ada tuh namanya kota yang ini ya, yang di peta sekarang udah di kota gaib juga nih. Jadi tuh udah nggak ada ya. jadi emang tuh kalau rata-rata kayak cerita kota gaib itu kayak kerajaan gitu lah, kotanya megah banget. Tapi gitu orang-orangnya jadi gaib, tapi sih katanya nggak mengganggu masyarakat sekitar. Intinya dimanapun berada. Tapi gini ya, Apa tuh? gue setahu gue yang di Kalimantan itu ya, yang di Kalimantan itu gue lupa juga sih apa namanya itu, yang kota gaib itu mesen alat berat sama pesawat. Itu di kotanya Woga, Kalau di Bedung, Orang bukan Bedung. alat berat, tapi ya mobil. Ya, kalau itu pesawat sama alat berat, pesawat. iya, bayarnya cash. Iya. Pas perusahaan itu mau ngirim ke alamat itu kagak ada kotanya coba. Ya nggak tahu itu gimana ceritanya itu, tapi udah dibayar cash. Cerita orang. Iya. Tapi Iya. sih katanya emang tuh kota maju banget tuh, rata-rata kota gaib gitu. Iya, itu ceritanya emang begitu sih kalau dari orang-orang. Nah kalau yang dicerita lu itu gue pernah baca juga sih, katanya yang masalah orang Bedung itu. Jadi waktu itu ada
latihan gabungan TNI. Karena emang sering sih. Nah itu mau ngecek lokasi di Ranai katanya. Foto satelit dong, foto udara. Nah pas dari foto dari udara itu lihat, oh ini kok masih ada perkampungan katanya gitu. Coba kita ini dulu lah, kita izin dulu biar clear masyarakat kita kan takut ada yang kena. Udah akhirnya mendarat tuh di situ di Ranai itu. Pas sampai bawah nggak ada apa-apaan, cuma pohon kelapa doang isinya. Iya, cuman kelihatan dari atas itu kayaknya Rame gitu. Iya. Rumah-rumah masyarakat ya. Kayak ada penduduk. Itu emang. orang-orang tua dulu sih cerita gitu. Cuman kalau gue positifnya nih, karena gue lama di sana, kadang-kadang itu cuman buat kayak peringatan aja ya. Kan banyak misalnya nih yang kan kalau orang sering ke hutan tuh sering berburu. Nah kadang-kadang itu ada yang istrinya lagi hamil, suaminya ini malah berburu atau mancing. Nah itu jadi ngelarangnya itu pakai cara kayak gitu biasanya kalau orang-orang tua dulu tuh, jangan kesana nanti ketemu orang bedung, itu bunyi-bunyi takutnya keambil. Padahal sebenarnya takut ya dia kenapa-kenapa, apa digigit ular atau Oh itu cuma peringatan doang. iya. Kalau positifnya sih kalau menurut gua mancing gitu juga, kalau lagi mancing kalau lagi istrinya lagi hamil nggak boleh mancing, takutnya nanti anaknya bibirnya kayak apalah gitu kan. Kita mancing ikan kan kail gitu kan merusak mulut ikan itu, atau nanti kena badai lah gitu. Nah sebenarnya itu peringatan aja biar nanti misalnya dia mancing tiba-tiba tenggelam, kan istrinya nggak ada yang tanggung jawab, atau dia berburu tiba-tiba jatuh ke hutan ke jurang. Nah itu sih positifnya kalau menurut gua. Ya ini kita. Nah di sana kan daerah kan orang-orang kan belum ngerti. Jadi kita ambil kesimpulan aja ya. Tapi itu pendapat gua nggak tahu kalau Sebenarnya sih kayak gaib-gaib itu ya adalah dimanapun. ada pasti. Di rumah kalian juga ada pasti kayak. Jadi Itu ada. contohnya di samping kalian itu kan yang lagi pada nonton kan. Kalau itu gue betul. Apa tuh bener kan? Nah jadi ini si Andro ini bisa ini juga nih. Adalah dia kemampuan melihat sesuatu. Ya katanya emang di setiap Sesuatu yang gaib. ya kita tuh berdampingan dengan mereka gitu. Mungkin di samping kalian ada jin yang lagi tawa-tawa gitu kan, lagi bercanda-canda sama keluarganya kan mungkin kan. Karena dimanapun kalian berada, dimanapun kalian bertamu, ya ucapkan salam lah, kita menghargai yang gaib. Ya kan di dalam agama juga dibilang harus mempercayai yang gaib dan menghargainya. Tapi jangan mempergunakan hal gaib itu untuk jadi sesuatu yang musyrik gitu. Ya, paling sekian nih dari cerita kita nih. Ya itu sih yang bisa diambil hikmahnya, kita bisa menghargai semua tempat yang kita kunjungi. Paling kita bakal balik lagi nih di ngobrol kita di Horor TV minggu depan ya, insya Allah. Ya sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Satu.